Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar Saudara hari ini? Saya berharap bahwa kita semua selalu berada di dalam sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan saudara dan kita akan sama-sama belajar sharing firman Tuhan yang berjudul Pelaku Kebenaran, yang saya ambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 17 hingga ayat 19. Dan mengawali itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami agar firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Judul firman Tuhan, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Ayat 17, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikian firman Tuhan, saudara. Jika kita melihat lebih jauh, bahwa mulai dari ayat 6 sampai ayat setelah itu terjadi sesuatu yang menarik di antara bangsa Israel, di mana ketika Yosua selesai mengantarkan bangsa itu dan mereka kembali ke milik pusaka mereka yang sudah disediakan Tuhan bagi mereka. Saat itu mereka masih setia beribadah kepada Tuhan, mereka setia menaikkan syukur mereka di hadapan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Namun ketika terjadi satu hal di mana Yosua bersama dengan tua-tua yang menyertai dia pada waktu itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka semuanya meninggal, maka di sini terjadi pergeseran iman di antara bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yosua meninggal, dikatakan Alkitab bahwa bangkitlah dari mereka angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan segala perbuatan mereka. Ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ada bangkit angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal segala perbuatan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di antara bangsa Israel. Tidak berhenti sampai di situ saja, saudara, tapi ketika bangkit angkatan yang jahat ini disusul dengan adanya penyimpangan iman, di mana bangsa waktu itu menyembah kepada Baal. Kita tahu bahwa Baal ini adalah alas sembahan bangsa Kanaan yang merupakan dewa kesuburan bagi bangsa-bangsa kafir itu, saudara. Di sisi lain, ketika terjadi penyembahan berhala di antara bangsa-bangsa Israel yang tinggal di antara bangsa Kanaan itu, terjadi juga satu hal yang namanya ketidaktaatan bangsa Israel kepada hakim-hakim yang telah diutus oleh Tuhan. Di ayat 17 kita sama-sama dengar bahwa tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya dan yang mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika
bangkit satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan, bahkan segala perbuatan Tuhan yang besar itu. Terjadi penyimpangan iman di mana mereka menyembah Baal dan berhala, saudara, dan terjadi juga ketidaktaatan di antara bangsa-bangsa itu. Walaupun Tuhan sudah utus hakim-hakim untuk bersama-sama mendampingi bangsa ini, namun mereka memilih untuk tidak taat, bahkan mereka lebih jahat lagi dari nenek moyang mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita akan belajar bagaimana kita harus menjadi seorang pelaku kebenaran yang tetap mempertahankan iman kita. Walaupun tidak ada yang mengawasi pun, tetap kita harus mempertahankan iman kita. Saat bangsa Israel melakukan segala sesuatu yang baik, mereka lakukan karena ada yang mengawasi, yaitu Yosua dan tua-tua waktu itu yang mengenal Tuhan. Namun ketika Yosua wafat bersama dengan tua-tua yang hidup pada zaman itu, maka mereka bergeser dari kebenaran akan firman Tuhan. Mereka kembali menyembah berhala. Di sini terjadi satu hal unik, bahwa bangsa Israel akan taat ketika ada pemimpinnya, tapi kalau tidak ada pemimpinnya mereka tidak mau taat. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelaku kebenaran bukanlah status semata. Pelaku kebenaran bukanlah sebuah status, tapi pelaku kebenaran adalah satu tindakan untuk taat kepada perintah Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelaku kebenaran adalah seorang yang mau punya inisiatif untuk taat di hadapan Tuhan, taat kepada segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang disebut pelaku kebenaran. Namun ketika status saya, misalnya saya seorang anak pendeta atau saya seorang anak hamba Tuhan, itu merupakan satu status, saudara. Jika saya melakukan hal yang jahat, walaupun saya anak seorang hamba Tuhan atau seorang anak pendeta, maka saya bukan pelaku kebenaran. Karena sekali lagi saya katakan kepada kita semua bahwa pelaku kebenaran bukanlah sebuah status, namun pelaku kebenaran adalah satu tindakan untuk taat kepada perintah Tuhan. Apa saja ciri orang yang mau menjadi pelaku kebenaran? Apa saja ciri orang yang mau melakukan kebenaran Tuhan? Mari kita perhatikan dari kisah ini, saudara. Saya singkatkan dalam 3T, yaitu takut Tuhan, taat, dan tahu diri. Takut Tuhan, taat, dan tahu diri. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3T dalam membimbing kita untuk melakukan satu kebenaran, yaitu takut Tuhan, taat, dan juga tahu diri. Mari kita bahas yang pertama, takut akan Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa di ayat 6, 7, 8, 9 hingga ayat yang ke 13, 14, saudara, di situ di ayat 10 dia katakan bahwa bangkit satu angkatan lain yang tidak mengenal Allah Israel. Padahal mereka ini adalah keturunan bangsa Israel. Tapi di sini dikatakan bangkit satu angkatan lain yang tidak mengenal Allah Israel ataupun segala perbuatan yang besar waktu itu. Ini hal-hal mustahil, saudara. Tidak mungkin bangkit satu angkatan yang lain di antara bangsa Israel. Namun jika kita perhatikan, saudara, bahwa di ayat yang ke-11, ayat 12 itu akan menjelaskan bagi kita semua bahwa angkatan lain yang dimaksudkan Tuhan adalah angkatan yang muncul berdasarkan peristiwa kawin campur antara bangsa Israel bersama dengan bangsa yang bukan dari keturunan bangsa Israel atau bangsa kafir. Jadi bangsa atau angkatan lain yang muncul di antara bangsa Israel ini adalah orang-orang hasil dari kawin campur antara bangsa Israel dan juga bangsa kafir. Sebenarnya kalau kita lihat di pasal 2 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk kita semua, pasal 2 ayat yang ketiga. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Dan kita lanjut di pasal 3 ayat yang ke-1.
Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Dan seterusnya kita akan, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah Bapak Ibu sekalian masing-masing. Di sini dikatakan bahwa angkatan ini bangkit. Tidak mungkin angkatan ini tidak mengenal Tuhan. Namun angkatan ini merupakan hasil dari kawin campur antara bangsa Israel dan juga bangsa kafir. Sebenarnya ketika Tuhan membawa orang Israel masuk di dalam tanah Kanaan, ada bangsa-bangsa lain yang dibiarkan Tuhan hidup di tengah-tengah mereka. Maksud daripada ini bukanlah untuk bisa bersama-sama dengan mereka menjalin satu kekerabatan, saudara, apalagi untuk mau bersama-sama dengan mereka menyembah satu berhala. Tidak, saudara, Tuhan tidak berniat seperti itu. Namun sesuai dengan pembacaan kita pada Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan tidak mau dan sengaja untuk tidak menghalau bangsa itu di antara bangsa-bangsa Israel, untuk menguji kesetiaan daripada bangsa Israel. Apakah ketika berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, apakah mereka masih tetap mau untuk setia dengan Tuhan, masih tetap mempertahankan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, ataupun mengikuti arus dan ikuti segala perbuatan jahat bangsa-bangsa lain itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini jelas bahwa Israel tidak bisa menjadi pelaku kebenaran walaupun mereka bangsa pilihan Tuhan, karena mereka tidak bisa mempertahankan iman mereka di tengah-tengah bangsa Israel. Di sini kita perhatikan bahwa Tuhan sebenarnya sengaja menempatkan mereka untuk mencobai mereka, namun di sini pun mereka kalah terhadap cobaan itu dan mereka ikut masuk di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Tidak saja itu, saudara, sebenarnya Tuhan punya maksud baik terhadap bangsa Israel ini. Ketika Tuhan izinkan mereka berada di tengah-tengah bangsa kafir, Tuhan sebenarnya mau untuk melatih mereka. Memang Tuhan mencobai mereka apakah mereka setia atau tidak. Namun di pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, 3, di situ dikatakan bahwa Tuhan mencobai mereka, namun Tuhan pun ingin melatih mereka untuk berperang. Karena di antara mereka mereka tidak tahu bagaimana melakukan perang seperti yang sudah-sudah, sehingga Tuhan sengaja menyempatkan mereka situ untuk melatih mereka berperang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelaku kebenaran sebenarnya harus tetap taat kepada Tuhan walaupun berada di tengah-tengah situasi yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan, bahkan ikut ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Saat ini kehidupan orang Kristen, banyak sekali kita melihat bahwa orang Kristen hidupnya benar-benar bergeser dari kebenaran Tuhan. Kita berada di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Terkadang kita mau ikut ambil bagian di dalam kehidupan yang jahat. Orang yang dulunya tidak tahu untuk gosip, tidak tahu untuk membicarakan kejelekan orang lain, ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang kelompok-kelompok yang sukanya hanya gosip, sukanya hanya membicarakan kejelekan orang lain, kalau tidak takut akan Tuhan, pasti dia akan ikut arus, saudara. Saya melihat beberapa dari kenalan-kenalan saya yang dulu setia dengan Tuhan, setia melayani Tuhan, akhir-akhir ini saya melihat mereka lebih banyak sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan ada yang suka menggosip, ada yang suka membicarakan keburukan orang lain. Sebenarnya tidak perlu kita harus ikut campur dalam kehidupan orang lain. Ketika kita mau menjadi pelaku kebenaran, kita harus tampil beda. Kita harus, walaupun keadaan kita memaksa kita untuk mengikuti kebiasaan mereka, namun ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang di atas segala tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat orang-orang Kristen saat ini bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat-saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam
peringatan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Besok kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung, dan bahkan di hari Minggu nanti kita akan merayakan kemenangan Tuhan. Namun ketika saya pulang dari kerja, saya sepanjang jalan menuju rumah saya dapati banyak sekali pelecehan terhadap salib, saudara. Ada banyak anak-anak muda yang melakukan menghias salib dengan begitu indah, dengan pernak-pernik yang begitu luar biasa bagus, saudara. Namun yang mengherankan, yang menyebalkan, yang membuat hati saya sedih adalah ketika salib itu mereka mereka hias dengan penuh pernak-pernik, dengan penuh dengan bagus sekali. Namun saat yang sama pun mereka miras, mereka mabuk-mabukan di bawah salib itu, saudara. Menurut saya ini satu penghinaan, saudara, bahwa salib saat ini tidak dipandang sebagai satu kekudusan lagi, namun dipandang hanya sebagai simbol saja. Bahkan penghinaan terhadap salib dilakukan seperti ini, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang mendengarkan siaran saya pada saat ini, mulailah untuk belajar takut akan Tuhan. Kalau salib yang Anda lakukan, yang Anda buat itu berfungsi untuk menyatakan kepada orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan bahwa ini loh Tuhan yang saya sembah, hanya karena Dia saya diselamatkan. Kenapa Anda harus duduk dan miras di tempat itu? Secara tidak langsung Anda tidak jadi berkat lagi bagi orang-orang yang di luar, sehingga banyak orang di luar agama kita, di luar kepercayaan kita yang mengatakan orang Kristen kok kayak begitu, orang Kristen kok begini. Jadi jangan heran, saudara, ketika orang menghina salib kita, karena kita sendiri pun tidak bisa menjaga itu dengan baik. Engkau yang saat ini sedang duduk-duduk, minum mabuk, dan seterusnya, menyanyi dengan hal-hal yang tidak berguna di antara salib yang sudah engkau buat, hari ini bertobat kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan ini penting. Contoh lain di dalam kehidupan kita, seorang istri yang baik seharusnya menghormati suaminya, sekalipun mungkin suamimu itu adalah orang yang memang tidak bisa bicara sama sekali, orangnya tipenya pendiam, orangnya tipe tenang, tapi saudara, apapun itu engkau harus bisa menghargai mereka, karena mereka adalah kepala dan kita ini adalah bawahannya. Sebagaimana Kristus adalah kepala daripada gerejanya, kita pun ada yang memimpin, saudara, dan kita harus menghargai suami kita. Itu bukti bahwa kita adalah pelaku kebenaran, kita mau untuk takut akan Tuhan. Selain itu, kita para suami, engkau yang selalu saja kasar, firman Tuhan berkata bahwa kasihilah istrimu, bukan engkau mau pukul ataupun bikin kita kasar kepadanya. Mungkin saat istri kita melakukan kesalahan, namun ketika kesalahan itu terjadi, caranya bukan untuk dengan kekerasan, saudara, tapi tegurlah dia dengan kasih. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan sangat penting. Banyak sekali saat ini banyak ibu-ibu yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Orang beli TV kita yang buat siaran langsung, orang beli kulkas kita yang dingin, saudara, orang mau masak makanan pedas, kita yang lebih pedis lagi dari orang. Jadi segala duduk berdiri dari sesama kita selalu memperhatikan, saudara. Belum tentu orang yang sedang kita perhatikan, yang sedang kita soroti, menanggapi, namun kita yang menganggap bahwa itu satu permasalahan, dan sebenarnya bukan orangnya yang salah, tapi sikap hati kita yang tidak betul, saudara. Kalau kita adalah orang yang mengetahui bahwa kita adalah pelaku kebenaran, kita akan belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih, bahwa syukur saat ini bisa makan, bisa minum, bisa punya keluarga, bisa punya tempat tinggal yang layak. Bersyukur, saudara. Tidak perlu kita mengurusi tetangga yang beli TV baru atau tetangga yang punya mobil baru dan kita katakan itu hasil korupsi dan sebagainya. Hati-hati bahwa sekarang ini apa yang kita katakan saat ini bisa didengar oleh orang lain, dan penyebaran berita saat ini tidak seperti dulu dari mulut ke mulut, saudara. Dalam hitungan detik apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan bisa menjadi bumerang bagi kita. Untuk itu, sebagai seorang pelaku kebenaran, mari perkatakan kata-kata yang baik bagi orang lain. Mari katakan kata-kata yang tidak mengandung ujaran kebencian bagi orang lain. Mari utarakan kata-kata yang senantiasa
mewartakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu bukti bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Pelaku kebenaran adalah pelaku yang selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya selalu mencintai Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah. Hal yang pertama itu kita belajar bahwa pelaku kebenaran adalah pelaku yang selalu takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, T yang kedua adalah taat. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat sekalipun Tuhan sudah mengirimkan hakim-hakim bagi mereka. Ayat 17, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya dan mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Hal yang kedua, pelaku kebenaran, sebenarnya bangsa Israel harus menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Namun karena di antara mereka sudah bangkit satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan akibat kawin campur, saudara, ini membuat mereka tidak taat lagi. Kalau tidak taat Tuhan saja mereka tidak taati, apalagi hakim-hakim yang hanya manusia saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pentingnya ketaatan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu merupakan standar kehidupan kita. Orang melihat kehidupan kita dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita membuat kita akan terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bangsa Israel tidak taat, saudara, tidak taat kepada Tuhan karena mereka menyembah berhala, yaitu Baal. Mereka menyembah Baal dan Asitoret. Ini adalah dewa-dewi kesuburan bangsa-bangsa Kanaan. Mereka tidak taat, bahkan pemimpin mereka yaitu hakim-hakim yang Tuhan bangkitkan, itu pun tidak mereka taati. Bayangkan, saudara, bagaimana bisa menjadi seorang pelaku kebenaran kalau ketaatan tidak bisa kita miliki. Ketaatan itu sangat penting, saudara. Ketaatan di dalam rumah tangga kita pun penting. Seorang istri yang baik, seorang istri yang melakukan kebenaran Tuhan, dia harus taat kepada suaminya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa walaupun suami kita adalah orang yang tenang, tidak suka banyak bicara dan seterusnya, belajarlah untuk menghargai dia. Anda yang mungkin saat ini sedang punya kerabat atau orang-orang Anda ditempatkan di tempat yang memang orang-orang itu biasa dan Anda lebih dari mereka pun, belajarlah untuk menghargai mereka. Ini bukti bahwa kita taat kepada Tuhan. Ketaatan Allah pimpin bangsa Israel sendiri pun mereka tidak taat. Hakim-hakim yang pimpin pun Israel tidak taat, saudara. Ketaatan yang dilakukan bangsa Israel itu semu. Mereka hanya taat ketika ada Yosua dan juga tua-tua pada waktu itu. Namun ketika mereka tidak ada hakim-hakim yang bersama-sama dengan mereka, itu pun tidak mereka taati. Namun kita berbeda, saudara. Kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan yang sebagai pelaku kebenaran ini, kita mau untuk terus taat walaupun tidak ada yang pimpin kita. Kita mau terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan walaupun tidak ada yang memperhatikan. Seringkali kita berlaku munafik ketika ada orang, kita mulai berusaha untuk melakukan yang baik, kita turuti apa yang mereka mau, entah itu pemimpin kita atau itu orang tua kita. Ketika ada mereka, kita bersikap sebaik mungkin sehingga mereka tidak melakukan tidak memarahi kita ataupun tidak melakukan hal yang jahat kepada kita. Namun ketika mereka tidak ada, kita membicarakan kejelekan mereka, kita mengejek mereka, kita memperburuk nama mereka di belakang mereka tanpa diketahui oleh anak-anak Tuhan itu, saudara. Dan ini merupakan satu ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Sebaiknya kita harus taat mulai dari dalam diri kita sendiri. Saya harus belajar taat dari dalam diri saya sendiri kepada Tuhan. Contoh paling nyata, saya harus taat dalam doa, di dalam pembacaan firman. Bagaimana saya bisa menjadi berkat, bagaimana saya bisa belajar akan kebenaran Tuhan. Kalau saya saja tidak berdoa, saya tidak taat akan pembacaan firman Tuhan. Di dalam keluarga kita, belajarlah untuk taat kepada orang tua kita. Anak-anak yang mau diberkati oleh Tuhan, taati orang tuamu.
hormati mereka, sehingga umurmu panjang akan engkau menikmati berkat-berkat lain yang tidak engkau pikirkan sebelumnya. Anak-anak yang mau diberkati Tuhan, taatlah kepada gurumu. Walaupun guru itu kita anggap bahwa imam tua sudah bisa omong, imam tua nih noe-noe dan seterusnya kata orang Kupang, tapi tetap apapun itu taat, karena yang mereka ajarkan adalah untuk kebaikan kita. Tapi banyak sekali anak-anak sekolah yang tidak menghargai, yang tidak taat kepada guru mereka. Bahkan ada anak-anak sekolah yang membuli kembali guru mereka hanya karena sesuatu yang sepele, saudara. Anak-anak muda, mulailah belajar taat kepada pemimpinmu. Entah itu ketua pemuda kah atau gembala di gereja masing-masing, belajarlah untuk taat. Mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang menjadi wakil Tuhan dalam membimbing kita. Belajarlah untuk taat kepada mereka. Banyak anak-anak muda karena mungkin pergaulan ataupun mungkin ingin menunjukkan ego, kadang ada orang-orang tertentu, anak-anak muda tertentu yang lebih banyak sok tahu, lebih banyak tidak menghargai. Sekalipun engkau pintar, sekalipun mungkin kita lebih dari yang lain, belajarlah untuk menghargai orang lain. Itu bukti bahwa ketaatan kita masih kita jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelaku kebenaran adalah pelaku yang tetap taat walaupun mungkin akan mengalami kerugian-kerugian tertentu. Saya ingat di dalam satu kisah, saudara, bahwa ini kesaksian hidup saya, bahwa satu saat kami di dalam rumah tangga kami kehabisan beras, dan waktu itu saya lihat bahwa beras di dalam tempat penyimpanan kami itu sekitaran 2 mok, saudara. Tempat penyimpanan kami, saudara, sudah kosong dan tinggal sekitar 2 atau 3 mok, saudara. Namun di saat yang sama ada satu ibu datang kepada saya dan mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan bersama dengan anak-anaknya, dan dia minta tolong kepada saya untuk meminjam uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu saya pun jujur tidak punya uang untuk diberikan kepada ibu ini, sehingga yang saya punya hanyalah beberapa mok beras itu, saudara, sehingga saya berikan. Saya dalam hati, Tuhan, saya juga punya keluarga dan saya menampung beberapa anak dari tanta yang tinggal bersama-sama dengan kami. Kalau saya kasih ke mereka, Tuhan, bagaimana dengan anak-anak saya yang tinggal dengan saya, bagaimana mereka bisa makan dan seterusnya ketika mereka pulang sekolah. Tapi saat itu dorongan di dalam hati saya mengatakan bahwa engkau harus memberi, ibu itu lebih butuh. Sehingga dengan ketetapan hati saya berdoa, Tuhan, saya kasih, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin akan membuat saya lapar. Dan akhirnya, saudara, saya memberikan beras yang sisa beberapa mok itu kepada ibu ini, saudara, ketika dia pulang. Dan saya lanjut pelayanan di gereja. Kami ada 2 puasa di gereja setiap hari Sabtu, saudara, dan saya lanjut pelayanan di gereja. Di saat setelah selesai pelayanan, saudara, seorang hamba Tuhan menelpon saya waktu itu, dan dia katakan, kakak, saya punya berkat dan saya sudah antar di rumah. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saya pulang, Tuhan kasih berkat lebih dari yang saya kasih kepada ibu itu. Berkat yang bisa untuk saya bagikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan memang waktu itu setelah selesai, saya doakan, tumpang tangan, doakan orang yang memberi kepada kami. Dan setelah itu saya bagikan, saudara, ke kerabat kami yang membutuhkan bantuan. Dan saya bersyukur, saudara, sampai saat ini Tuhan terus menyertai kami. Kekurangan itu biasa, saudara. Kekurangan itu biasa, tantangan itu biasa. Tapi kalau kita terus belajar untuk taat, saya belajar waktu itu, Tuhan, saya harus taat.
Dan dari ketaatan itu Tuhan memberkati saya. Bapak Ibu, di dalam kesulitan sekalipun, kalau Tuhan berbicara kepada dalam hati saudara untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaannya, lakukan saudara. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Namun di saat kita belajar untuk taat di hadapan hadirat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, bahkan Tuhan bertanggung jawab akan setiap hal yang kita inginkan saudara. Saya sudah mengalami itu, dan saudara pun akan mengalami hal yang demikian sebagaimana yang saya alami. Yang terakhir saudara, T yang ketiga, yaitu tahu diri. Bangsa Israel sudah ditolong Tuhan, mereka keluar dari tanah perbudakan, menikmati bagaimana penyertaan Tuhan, dan ketika mereka sudah menempati milik pusaka mereka masing-masing, namun ternyata mereka lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka tidak tahu diri lagi saudara. Sama seperti kita orang-orang Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan menikmati keselamatan daripada Tuhan dengan cuma-cuma Tuhan kasih, dengan lunas dibayar yang Tuhan kasih kepada kita. Namun kita pun kadang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang Israel tidak tahu terima kasih saudara. Yang mereka buat malah mereka mengingkari segala kebaikan Tuhan dengan menyembah berhala, dengan mengikuti Allah lain yang bukan Allah Israel saudara. Dan hari-hari terakhir ini saudara, banyak juga kita orang-orang Kristen yang tidak tahu diri lagi. Kita lupa bahwa kita ini adalah tebusan yang Tuhan tebus dengan darah yang mahal, dengan lunas dibayar. Tidak pakai angsuran saudara, tidak pakai cicil per bulan, tidak, tapi Tuhan bayar lunas di atas kayu salib saudara. Dia katakan selesai. Namun dengan kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan, dengan kemenangan yang kita terima dari Tuhan, ternyata kita tidak tahu diri. Kita membalas itu dengan melukai Tuhan. Seperti awal tadi saya katakan bahwa banyak anak-anak muda orang-orang Kristen yang menghina salib mereka, di mana mereka duduk mabuk-mabukan di salib yang sudah mereka buat, penghinaan. Tapi ada lebih dari ekstrim dari itu, banyak orang Kristen yang menyangkali iman mereka, menyangkali bahwa Tuhan itu siapa. Banyak orang Kristen yang ketika diberkati Tuhan tidak ingat lagi Tuhan. Mereka mengatakan bahwa oh ini rumah karena beta yang bikin, ini oto datang nih karena beta penghasil usaha. Tak sedikit orang yang mengatakan bahwa apa yang beta punya, apa yang saya punya itu dari Tuhan. Ini karena Tuhan, hanya karena Tuhan. Tidak, tapi mereka katakan karena beta. Ini ciri-ciri orang yang tidak tahu diri. Orang Kristen yang tidak tahu diri mengatakan bahwa semua yang dia alami, yang kebaikan, semua berkat-berkat yang dia alami itu dari hasil usahanya sendiri. Apa yang dia terima itu semuanya hasil usahanya sendiri, bukan pertolongan Tuhan. Ini ciri orang yang tidak tahu diri. Namun kita adalah orang-orang yang tahu diri saudara, sehingga apapun yang terjadi kita selalu katakan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, hamba bersyukur kepadamu, karena apa yang kita hamba dapati hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Saudara hari ini punya jodoh, anugerah. Hari ini bisa hidup, bisa bernafas, anugerah. Ada orang yang tidak bisa bangun lagi, tidak bisa buka mata, alias is dead saudara, sumati. Mereka tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita masih bisa hidup, anugerah saudara. Tahu dirilah, hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah kemerdekaan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menjadi satu batu sandungan bagi orang lain. Di mana kita berada, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Itu ciri orang yang tahu diri. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelaku kebenaran adalah pelaku yang selalu tahu diri siapa dia sebenarnya. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Maka karena kita adalah anak-anak Allah, berlakulah seperti anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah yang menghormati Allah, yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bukan berlaku punya status anak Allah, namun dalam kelakuan anak setan saudara, anak iblis saudara, ikut campur di dalam segala kelakuan dilakukan oleh iblis saudara. Bagaimana kita harus tahu diri. Anak-anak muda yang saat ini tinggal dengan pengampu, tinggal dengan orang
entah itu om kah, tante kah, kakak atau mama kecil, bapak besar dan seterusnya. Engkau yang tinggal numpang dengan saudara, belajarlah untuk tahu diri. Bangunlah sebelum orang tua pengampumu bangun. Bekerjalah tanpa harus dikomando. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang yang menampung. Itu bukti bahwa engkau tahu diri. Sehingga tidak ada bahasa yang bilang, nih dasar anak son tahu diri, kotong su tampung, kotong su urus babai, tapi dia pun model hanya begini, pemalas dan seterusnya. Orang yang tahu diri, belajar untuk orang yang tahu diri. Karena mereka menampung kita, mereka membagi rezeki mereka dengan kita. Maka kita pun harus belajar memberkati mereka. Mungkin Anda tidak punya uang, tapi tenaga Anda bisa Anda pakai. Mungkin bantu bersih-bersih pelantai kah, cuci piring kah, bantu cuci pakaian kah, hal-hal yang bisa meringankan beban orang yang menampung saudara. Anak-anak, belajarlah untuk tahu diri. Orang tua membesarkan kita dengan kasih sayang. Kadang mereka tidak bisa tidur malam ketika kita sakit. Mereka menjaga, merawat kita sampai kita bisa dewasa. Belajarlah untuk menghargai mereka. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Bentak mereka hanya karena mereka sudah tua. Saudara bentak mereka, omong yang kasar, tidak menghargai mereka. Mulailah untuk tahu diri. Sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya orang tua kita, belajarlah untuk menghargai mereka. Karena dari mereka lah Allah melimpahkan berkat untuk kita. Banyak anak-anak muda yang tidak menghormati orang tua mereka, dan hidup mereka akhir-akhir ini menjadi orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Ada satu kesaksian yang saya alami dalam kehidupan kita. Ada seorang anak muda yang setiap kali dia harus memukuli ibunya sendiri, dia pukul, dan satu saat ketika jam ibadah sedang berlangsung, dia jalan, dia ambil motor dan dia jalan, saudara. 10 menit kemudian yang terjadi adalah dia kecelakaan, jatuh di dalam got dan giginya di sini patah semua, saudara. Itu baru awal. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan buat kepada anak-anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya, tidak tahu diri lagi. Sebenarnya kalau kita anak-anak yang tahu diri, dalam masa tua mereka, ketika mereka tidak bisa buat apa-apa, saudara, yang mereka perlukan bukan uang, saudara, tapi paling tidak perhatian, saudara. Ajak mereka bicara dengan saudara, ajak menjadi teman curhat bagi mereka, itu sudah cukup, saudara. Karena apa yang mereka korbankan untuk kita tidak bisa menyamai apa yang kita berikan kepada mereka. Namun sebagai anak yang taat, sebagai anak yang tahu diri, mulailah belajar untuk mengasihi orang tua kita. Sebagaimana dulu mereka sakit dan mereka rawat kita sakit dan mereka rawat kita, mulailah belajar untuk ketika orang tuamu sakit, rawat dia dengan hal-hal sederhana. Beri kasih dia air minum kah, atau bantu dia untuk cuci piring kah, hal-hal yang bisa menyenangkan hati orang tua, dan Anda akan jadi berkat. Selain itu, jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Anak-anak muda yang melayani di gereja, belajarlah untuk tahu diri. Sehebat-hebatnya kita punya orang tua rohani yang membimbing kita. Banyak anak muda yang sudah berhasil di dalam pelayanan yang sering saya temui, bahwa dia sering katakan dia menjelek-jelekan kembali orang yang dulu pernah membimbingnya. Beta dulu nih bab tua yang ajar atau mam tua yang ajar, namun dia cuma masih lumayan parah, dia punya ajaran model begini, imam tua juga parah dan seterusnya. Ini hal yang salah, tidak tahu diri. Padahal dulu dia yang bimbing kita, apapun itu hargailah dia. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, ketika pelayanan kita berhasil, jangan bilang kok beta yang melayani, makanya beta berhasil nih. Itu kalau beta sone ada di itu pelayanan sone akan jalan. Kalau seandainya beta sone ada pas di ibadah pemuda, siapa yang mau khotbah balai? Kalau seandainya itu retret tuh bukan beta yang ketua panitia, berat, pasti basun akan jadi jalan. Atau untung beta yang ketua pemuda, makanya pemuda dong tambah banyak. Kalau beta bukan ketua pemuda, sambil basun dapat pemuda dari mana? Ini sering sekali dikatakan oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Pelayan-pelayan anak-anak muda yang melayani Tuhan yang sering katakan hal demikian. Saya mau katakan bahwa engkau tidak tahu diri.
Sebenarnya apapun yang terjadi dalam keberhasilan pelayananmu, yang engkau katakan adalah Tuhan terlalu baik, karena Tuhan pelayanan ini jalan. Saudara, jangan bikin diri inti. Jangan bikin diri inti. Jadi di dalam satu pelayanan dan kalau saudara tidak ada, maka pelayanan itu tidak jalan. Kalaupun saudara tidak ada, orang lain bisa melayani. Jadi jangan bikin diri inti. Jangankan karena misalnya saudara seorang ketua pemuda, dan kalau saudara tidak ada, kegiatan tidak akan jalan. Kalau saudara tidak mau, Tuhan tidak rugi. Jadi jangan sombong. Orang tahu diri, pasti orang akan belajar untuk rendah hati. Tidak akan sombong, saudara, dan menghargai orang lain. Ini bukti bahwa kita tahu diri. Banyak sekali kita jadi orang yang tidak tahu diri, yang anggap diri hebat. Tanpa orang lain pun kita bisa jadi hebat. Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa satu kayu ketika dibakar itu tidak akan bisa menyala, tapi kalau 2, 3 dan seterusnya, maka banyak. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Maka keberhasilan kesuksesan yang kita alami sekarang bukan karena pribadi kita sendiri, tapi ada orang-orang luar biasa yang berdiri di belakang kita, di samping kiri, samping kanan kita, menopang kita untuk membuat kita lebih maju. Sehingga belajarlah untuk tahu diri, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada orang yang sudah menolong kita, berterima kasihlah kepada Tuhan dengan melayani Dia sepenuh hati, saudara, bukan dengan paksaan, dengan desakan dari orang tua atau kenalanmu untuk melayani Tuhan, tapi murni dari hatimu untuk melayani Tuhan, sebagai bukti kita tahu diri kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita benar-benar orang yang mau untuk belajar tahu diri, rendah hati di hadapan Tuhan, layani Dia dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelaku kebenaran akan melakukan 3 hal ini, yaitu takut akan Tuhan, taat, dan tahu diri, yang saya simpulkan di dalam 3T. Takut akan Tuhan, taat, dan tahu diri. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang mau selalu melakukan kebenaran, menjadi pelaku kebenaran di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Kami berdoa, Tuhan, ajar kami untuk tahu diri, ajar kami untuk taat di hadapan Tuhan, dan ajar kami juga untuk takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini, seiring firman Tuhan saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, dan sampai bertemu lagi di dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.